Shalom semuanya, sampai bertemu lagi kontekstual Bible reading pagi ini, Kisah Rasul pasal 26. Agripa kepada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku, sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita, dan yang dinantikan oleh kedua belah suku kita. Sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik. Tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau, Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Sementara Paulus mengungkapkan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya.
Berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila. Festus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada suatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayalah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi. Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Jawab Agripa, "Hampir-hampir saja. Kau yakinkan aku menjadi orang Kristen," kata Paulus. "Aku mau berdoa kepada Allah, supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara." Kata Agripa kepada Festus, "Orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan, sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar." Paulus mengalami pertobatan dikisahkan di Kisah Rasul pasal 9, dan kita sampai pasal 26 kita melihat perjalanan Paulus menggenapi visi Allah. Dan kita tahu ada dua istilah yang sering disampaikan di Kisah Rasul, yaitu yang pertama tentang penuh dengan Roh Kudus. Tapi kita melihat pengalaman Paulus di Kisah Rasul pasal 20, Paulus sebelum menuju Yerusalem, dia memberikan satu istilah, yaitu "aku menjadi tawanan Roh Kudus." Artinya dia tidak bisa lari kemana-mana, dia hanya ada di pimpinan Roh Kudus secara total, apapun yang terjadi dan apapun resikonya. Dan itu terus dibawa sampai ada komplotan orang banyak ingin membunuh Paulus karena persoalan kesaksiannya dia. Dan sampai pada pasal 26, ini tahapan yang sudah diikuti Paulus, dia dibawa ke Felix, berubah menjadi Festus, dan dihadapkan ke Raja Agripa. Kalau melihat perjalanan ini, kita sudah melihat bahwa Paulus sudah mulai bersaksi di kalangan raja-raja, yaitu pejabat-pejabat tinggi. Dia menyaksikan apa yang dia alami dan memberitakan satu kebenaran yang dikatakan tadi dengan pikiran yang sehat. Nah, di pasal 26 sampailah Paulus dihadapkan Raja Agripa, dan kita mendapat kesaksian yang pertama. Kita lihat pada waktu Agripa katakan, "Engkau diberi kesempatan untuk membela diri." Apa respon Paulus? Dia angkat isyarat tangan dengan tangan, memberi pembelaan, dan kata, "Ya Raja Agripa, aku merasa bahagia." Di sini kita melihat satu sikap hati bahwa orang yang seperti Paulus dihadapkan ke raja untuk membela, itu suatu bahagia. Jadi kita bisa bertanya, saudara merasa bahagia itu saat apa? Ya, dapat uang banyak, dapat kedudukan yang bagus, dapat ya warisan yang besar. Apa yang membuat bahagia? Bagi Paulus, dihadapkan Raja Agripa, dia bisa diberi kesempatan bersaksi, satu hal yang bahagia. Nah, lalu kita melihat bagaimana Paulus mempertanggungjawabkan di hadapan raja dan banyak orang untuk imannya. Maka kita tahu dia mendekati dengan dua pernyataan. Yang pertama, pengalaman pribadi,
yang kedua hukum Musa dan para nabi. Nah, kita lihat ini baik secara legal maupun secara empiris. Nah, di dalam kesaksian, Paulus menyampaikan pada Raja Agripa, dia lihat 3 bagian yang utama. Nah, ini cara orang bersaksi. Nanti kita bisa menduplikasi, meniru bagaimana kalau kita bersaksi. Paulus sangat sistematis, yaitu dia bersaksi yang pertama secara historis pribadi sebelum di dalam Yesus. Dan yang kedua, dia menyaksikan waktu berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Dan yang ketiga, setelah dia menerima Yesus, bagaimana yang dia lakukan. Nah, sebelum dia di dalam Yesus, dia katakan, semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Dan dia katakan, aku orang Farisi dari mazhab yang paling keras. Dan dia katakan, aku menganiaya, setuju orang-orang yang ikut Yesus dihukum mati. Dia cari menuju menyiksa sampai ke Damsyik. Dan ini cara hidupnya sebelum di dalam Yesus. Berarti Paulus sangat-sangat membenci orang-orang yang ikut jalan Tuhan itu. Dan Paulus katakan, dia dulunya juga mengharapkan, yaitu tentang adanya Mesias. Dan pengharapan ini disaksikan di bagian yang kedua. Bagaimana Paulus, waktu itu Saulus, berjumpa dengan Yesus secara pribadi, yaitu pada waktu dia ke Damsyik dengan kuasa penuh, dapat tugas imam-imam kepala. Dalam perjalanan itu tiba-tiba di tengah hari yang bolong ini, aku melihat cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Tiba-tiba ada cahaya itu dan semua rebah. Aku mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa ini? Ternyata Tuhan, akulah Yesus. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Di dalam perjumpaan ini, Tuhan Yesus katakan, sekarang bangun dan berdiri, aku akan menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi. Berarti Yesus hadir, Yesus berjumpa secara pribadi, dan Saulus waktu itu meyakini. Dan dia mengasingkan diri, dan Yesus mengutus untuk bangsa-bangsa dan untuk memberitakan, membukakan mata supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah, supaya oleh iman kepada Yesus memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dari apa yang ditentukan. Dan ini pengalaman Paulus, kesaksian yang kedua ini jelas. Lalu yang ketiga, kita melihat sekarang Raja Agripa perlu tahu, aku tidak taat karena perjumpaan secara pribadi itu. Paulus katakan, aku tidak taat. Sekarang aku menyampaikan kesaksian, dan kepada bangsa-bangsa lain mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah. Ini yang dilakukan Paulus. Dia menjadi rasul, menjadi orang yang selalu bersaksi bahwa Yesus yang mengampuni dosa
dan memberikan hidup yang kekal. Ini setelah di dalam Yesus. Jadi 3 bagian utama kesaksian Paulus. Dia katakan sebelum dalam Yesus dia orang yang jahat, menganiaya jemaat. Setelah berjumpa dengan Yesus secara pribadi, dia memberitakan kesaksian tentang Yesus. Dan ini dimulai dengan perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, yang dia ditetapkan menjadi pelayan dan menjadi saksi Yesus. Dan ini yang disaksikan oleh Raja Agripa. Yang kedua, Paulus katakan begini di ayat yang ke-22, dan apa yang kuberitakan itu tidak lain dari apa yang sebelumnya telah diberitakan oleh para nabi dan Musa, yaitu Mesias harus menderita sengsara, bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati. Jadi ini menunjukkan secara legal historis dan secara empiris bahwa apa yang dijanjikan di dalam perjanjian lama, bahwa ada kebangkitan orang mati, digenapi dan dibuktikan bahwa Yesus yang pertama itu bangkit dari antara orang mati. Sehingga Paulus meyakini ini. Dia meyakini bahwa ada kebangkitan orang mati. Di dalam Yesus Kristus tidak mati. Di dalam Yesus Kristus itu hidup. Dan keyakinan ini yang ditentang, yang didakwakan oleh orang Yahudi sampai dihadapkan Raja Agripa. Pada waktu itulah Festus katakan, engkau gila, Paulus, karena ilmumu yang banyak membuat engkau gila. Tapi Paulus kata, aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Dari argumentasi pembelaan Paulus ini, maka ada satu respon. Raja Agripa dikatakan setelah ditantang Paulus, percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Dan Raja Agripa katakan, hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Hampir saja, berarti belum terima Yesus. Ini baru hampir. Ya, jangan hampir masuk surga. Ya, sayang. Dan Paulus katakan, ya aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-lama bukan hanya engkau saja, tapi semua orang yang hadir mendengar dan menjadi sama seperti aku, bebas dari dosa, diampuni, dan dia memperoleh hidup yang kekal, dan akhirnya menjadi pelayan Kristus dan menjadi saksi Kristus. Dan Agripa katakan, sudah ini bisa dibebaskan, tapi apakah tetap dibawa ke Kaisar? Kita menanti pasal selanjutnya. Dari sini kita melihat amanat teksnya, bahwa Allah itu mengutus untuk bersaksi kepada semua bangsa. Tapi ada yang secara khusus. Paulus dapat visi Tuhan yang diutus kepada raja-raja, pemimpin-pemimpin. Ini visi yang khusus. Yang kedua, Allah menolong di dalam apapun, melindungi hamba-hambanya tetap hidup. Dan orang-orang yang bersaksi pengalaman berjumpa dengan Yesus, menyatakan kebenaran sekalipun ditentang seperti Paulus. Dia secara sistematis menyaksikan pengalamannya, dan secara hukum Taurat dia menyaksikan yang benar. Nah, kita melihat ini, bagaimana kita melihat aplikasinya. Kalau saya bagaimana? Apakah saya kenal visi Allah yang secara khusus untuk bersaksi kepada siapa di mana? Secara khusus, bukan secara umum. Visi yang khusus ditunjukkan kemana saya melayani, mungkin di
siswa, di mahasiswa, di alumni, atau di anak-anak. Ya Tuhan, pimpin itu. Kita sanggupkah kita terus menggenapi visi yang dari Allah ini, menaati, dan Tuhan akan bawa itu. Itulah yang bahagia. Lalu apakah saya berani terus bercerita bagaimana pengalaman pribadi bersama Yesus? Kemana-mana kita terus bersaksi. Yesus yang sungguh hidup dan membuat hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama berkomitmen untuk terus menghidupi visi yang Tuhan sudah berikan buat kita. Biarlah kita mengenal makin dalam visi Tuhan, menangkap dan menghidupi visi Tuhan. Dan kita mau mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup, yang memuliakan Tuhan. Bapa, aku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Bapakku persembahkan Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita mengucap syukur karena Tuhan menjadikan kita mitra Tuhan untuk melayani. Kita mengucap syukur, kita mau terus berkomitmen untuk menghidupi visi Tuhan, sehingga hidup kita adalah hidup yang dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan, dan bersyukur karena Roh Kudus terus memberikan kepada kita keberanian untuk bersaksi tentang Yesus. Mari kita bersama bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau menjadikan kami adalah mitra pelayanan di dunia ini. Kami mengucap syukur untuk visi yang Tuhan sudah berikan dan taruh di dalam hati kami. Biarlah Tuhan kobarkan hidup kami dengan visi Tuhan, supaya visi Tuhan terus kami hidupi dalam pelayanan, dalam kehidupan kami. Selagi ada kesempatan kami melayani Tuhan, biarlah kami boleh memberikan hidup kami untuk mempermuliakan Tuhan. Kami bersyukur karena Roh Kudus memberikan kepada kami keberanian untuk bersaksi tentang pengalaman pribadi berjumpa dengan Engkau, supaya banyak orang yang bertemu dengan kami hari ini boleh mendengar kesaksian
kesaksian tentang lawatan, tentang pertolongan Tuhan dari hidup kami, dan mereka boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Yesus, terima kasih.